Jejak akademik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali dipersoalkan. Usai jasa sarjana yang dilaporkan, kini justru lembar pengesahan skripsi UGM Joko Widodo disebut-sebut hasil reproduksi. Warga di Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan dugaan pelecehan seksual oleh seorang anak berumur 8 tahun dengan korban lebih dari 4 anak yang juga laki-laki. Selamat pagi pemirsa, kami menyapa Anda dengan informasi dari 2 buah rumah dan 3 kios di Jalan Duku 5, Kramat Jati, Jakarta Timur habis dilalap si jago merah. Kobaran api berawal dari bangunan rumah 2 lantai yang dengan cepat merambat ke 3 kios, 1 rumah tinggal serta 1 unit mobil yang terparkir hingga ludes. Petugas Damkar Jakarta Timur sebanyak 13 unit damkar serta 52 personil yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar area kebakaran tidak semakin meluas. Diduga api berasal dari korsleting kabel udara yang dekat dengan bangunan dan kemudian menyambar ke rumah. Tapi beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Sebanyak 4 orang penghuni berhasil menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Philip. Selamat pagi Putri, selamat pagi juga pemirsa. Udah lama nih saya nggak ngeliat Philip lama kan? nih. Cukup lama ya? Kemana? Karena saya lagi ngorek-ngorek skripsi saya mana ya? Oh, kayaknya hilang deh. Di rumah orang tua ya? Kayaknya. Di Solo bukan? Di Bu. Jadi kenapa? Saya mau pindahan rumah. Saya lagi nyari-nyari skripsi saya mana. Kayaknya mau nanya dosen pembimbing saya aja deh. Nanti kemana takutnya nanti berapa puluh tahun lagi jadi presiden gitu ya, calon presiden maksudnya. Amin. Jadi disiap-siapin dari sekarang, antisipasi ya. Antisipasi ya kan. Saya juga lagi bingung dosen pembimbing saya kemana, sama hilang kayaknya. Atau jangan nggak bimbingan gitu kan. Oke, itu akan jadi pembahasan menarik kita pada pagi hari ini. Betul. Tapi kita punya rangkaian informasi pengantar untuk Anda pemirsa. Ini ada seorang pria yang menganiaya bos, ayah, istri dan juga pamannya dengan senjata tajam. Nah, akibatnya bos dan ayah pelaku tewas, sementara istri dan pamannya mengalami luka parah. Pemirsa, peristiwa ini terjadi di Desa Umbul Sari, Jember, Jawa Timur. Seorang pemuda berinisial KK melakukan penganiayaan dengan senjata tajam terhadap bosnya, seorang juragan jeruk, hingga tewas. Tak sampai di situ, pelaku juga menganiaya ayah kandung, istri, dan pamannya. Sang ayah tewas, sedangkan istri dan pamannya mengalami luka-luka. Polisi sektor Umbul Sari yang tiba di lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku dan melakukan olah TKP. Korban tewas dan luka kemudian langsung dibawa ke Puskesmas Umbul Sari. Pelaku kini berada di Polres Jember untuk dimintai keterangan mengenai motif penganiayaan hingga menyebabkan 2 orang tewas dan 2 orang lainnya luka-luka. Kita ke berita lainnya pemirsa, tragedi mengenaskan terjadi di perlintasan sebidang tanpa palang di kawasan Jalan Buntaran, Manukan Wetan, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa malam. Seorang wanita penjual kerupuk tewas tersambar kereta api.
Korban berjalan di tengah rel double track dan membawa rentengan kerupuk. Ini dijajankan ya di warung-warung sekitar. Kebiasaan itu dilakukan oleh korban setiap malam hari. Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba saja kereta api melintas dari arah barat menuju timur. Ia diduga terlambat menyadari bahaya sehingga tidak sempat keluar dari jalur rel. Kereta Ambarawa sempat membunyikan klakson, namun korban hanya sempat mempercepat langkah sebelum akhirnya tersambar dan tewas di tempat. Petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, sementara warga sekitar berharap adanya peningkatan pengamanan di perlintasan sebidang tersebut guna mencegah kejadian serupa terulang. Kita bergeser ke Lampung, pemirsa. Tim investigasi Universitas Lampung Unila memanggil 5 orang mahasiswa peserta Diskar Mahepel yang ikut serta dalam kegiatan Diksar pada bulan November lalu. Ya, kelima mahasiswa peserta Diksar Fakultas Ekonomi Bisnis ini dimintai keterangan dalam rangkaian proses penyelidikan kasus kematian Pratama Wijaya yang diduga meninggal dunia karena mengalami kekerasan saat pelaksanaan kegiatan Diksar. Tim investigasi Universitas Lampung akan meminta keterangan soal kegiatan yang dilakukan saat pelaksanaan Diksar. Sebelumnya, 5 peserta Diksar ini juga telah dimintai keterangan oleh Polda Lampung sebagai saksi terkait aktivitas yang berlangsung selama kegiatan. Pemirsa, seorang oknum guru SMP di Demak, Jawa Tengah bertindak di luar kewajaran, menaiki meja dan menendang siswanya yang kedapatan bersiul saat ujian akhir semester. Dan seperti ini pemirsa aksi kekerasan yang dilakukan WD, seorang oknum guru SMP Negeri 1 Karangawen di Kecamatan Karangawen ini yang viral di media sosial. Sepertinya habis nonton pertandingan Jepang melawan Indonesia. Ya. WD, sang oknum guru, naik ke atas meja dan menendang seorang murid berinisial GA. Oknum guru ini marah karena mendengar suara siulan saat ujian akhir semester sedang berlangsung dan mengakibatkan kegaduhan. Sejumlah siswa sempat membantah suara siulan bukan dari dalam kelas, tetapi berasal dari luar kelas yang dilakukan juru parkir. Tapi pelaku ini tidak percaya. Kepala sekolah membenarkan kejadian penganiayaan ini dan sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Polres Demak. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi dan sedang dilakukan upaya damai dengan mempertemukan pelaku dan keluarga korban. Dari Demak kita bergeser pemirsa ke Bandung. Ada seorang pria pelaku pencurian kotak amal kosong di sebuah masjid di Bandung, Jawa Barat yang terekam kamera CCTV. Pelaku mengaku mencuri untuk membeli minuman keras. Ya, kita lihat bersama ya, rekaman video CCTV ini memperlihatkan aksi pelaku yang masuk ke dalam Masjid Nurul Huda, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat. Pelaku ini tampak hati-hati membuka pintu ya, agar tidak menarik perhatian warga sekitar. Setelah masuk ke dalam masjid, pelaku lalu mengincar sebuah kotak amal milik masjid yang ternyata tidak ada uang di dalamnya. Nah, berbekal dari CCTV, pelaku berhasil ditangkap dan diketahui pelaku ini merupakan warga sekitar yang melakukan pencurian untuk membeli minuman keras. Pelaku mengaku kerap melakukan pencurian kotak amal di sejumlah masjid. Ini yang dinamakan niat jelek berakhir jelek. Iya betul. Ya, Bud ya. Plus dosanya juga Itu berlipat karena ini. niatnya sudah beli minuman keras, makanya hasilnya nihil. Dikasih sama di atas. TKP-nya di masjid pula. 2 kali lipat dosanya ya.
Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Perlintasan kereta api tanpa palang ini kembali memakan korban di Kecamatan Pagar Merbau, Deli Serdang, Sumatera Utara. Supir minibus dan seorang penumpang tewas di lokasi setelah mobil yang dikendarai menabrak kereta api. Warga Jalan Benteng, Sungai Desa Sukamandi, Hulu Kecamatan Pagar Merbau, Deli Serdang, Sumatera Utara dikejutkan suara hantaman minibus dengan kereta api. Kendaraan beserta korban sempat terseret sejauh 150 meter dari titik lokasi perlintasan. Kejadian bermula saat kereta api Sri Bilah datang dari arah tebing tinggi menuju kota Medan. Diduga korban tidak mengetahui kedatangan kereta tersebut. Dengan kondisi tidak berpalang, tepat di perlintasan mobil korban ini langsung ditabrak oleh kereta. Keluarga korban tampak syok ketika melihat jenazah terbujur kaku bertutupkan koran. Petugas bersama warga sekitar berupaya mengevakuasi kedua jenazah dengan kondisi mobil yang rusak parah pada seluruh bagian. Kasus ini kemudian ditangani pihak Satlantas Polresta Deli Serdang. Kedua korban langsung dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Amri, Tambunan, untuk proses lebih lanjut. Kita ke berita selanjutnya pemirsa. Tidak terima disalip di Jalan Tol Cipularang arah Bandung, seorang sopir melakukan aksi koboi jalanan dengan mengancam sopir lainnya menggunakan korek api gas yang berbentuk senjata api. Usai viral, polisi menangkap pelaku di rumah orang tuanya di Depok, Jawa Barat. Ya, video amatir yang sempat viral ini memperlihatkan seorang pengemudi menghampiri sopir mobil jasa antar yang memotong dan menghentikan lajunya karena tidak terima disalip di Jalan Tol Cipularang arah Bandung. Pengemudi dan orang di dalam mobil jasa antar itu sempat cekcok. Tak lama, pengemudi itu terlihat ketakutan. Ia lari ke kendaraannya dan memundurkan mobilnya. Sopir mobil jasa antar itu kemudian mengejar korban ya, sambil menodongkan yang diduga ini adalah senjata api meski sempat dihalangi oleh rekannya. Usai viral, unit Jatanras Reskrim Polres Purwakarta melakukan pengejaran dan berhasil menangkap koboi jalanan di rumah orang tuanya di Jalan Ibnu Armah 3 Jati Baru Depok. Pelaku bernama Sofi Saputra berusia 42 tahun, berprofesi sebagai pengemudi sementara karena pelaku belum punya pekerjaan tetap. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menggunakan korek api gas yang berbentuk senjata api. Boleh dihidupin nggak? Pemirsa, sebanyak 388 jemaah haji diterbangkan pada pemulangan perdana dari Bandara Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebanyak 388 jemaah haji diterbangkan pada pemulangan perdana dari Bandara Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Ya, fase pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air sudah dimulai pada hari Rabu kemarin. Rombongan haji perdana yang kembali ke tanah air adalah Kloter 1 Makassar. Rombongan embarkasi haji Ujung Pandang 1 ini merupakan penerbangan perdana dalam rangkaian pemulangan jemaah ke Indonesia tahun ini. Pesawat yang membawa kloter ini dijadwalkan terbang pada pukul 3:03 dini hari waktu setempat dengan tujuan Makassar. Jemaah haji yang kembali ke tanah air diimbau untuk mempersiapkan barang bawaan dan kesehatan agar pulang dalam kondisi sehat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan Unhan di Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Didampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Presiden Prabowo Subianto menekan tombol sekaligus menandatangani prasasti sebagai simbolis. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya pendidikan. Ia berharap Unhan tidak hanya menciptakan kader-kader untuk pertahanan, namun juga untuk bangsa. Presiden juga menekankan pentingnya pengetahuan sains dan teknologi di era modern sebagai salah satu upaya menghilangkan kemiskinan. Dalam penutup pidatonya, Presiden juga berpesan kepada para pemimpin Unhan untuk terus berbenah diri dan tidak takut mengakui kesalahan. Apa yang disebut revolusi STEM. Saya sampaikan staf saya ingin Juni 2025. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pameran alat utama sistem senjata dan alat pertahanan keamanan Indo Defense Expo 2025 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Presiden Prabowo Subianto tiba di lokasi sekitar pukul 10 pagi dan langsung disambut oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin serta Menko Polkam Budi Gunawan. Di panggung inti Indo Defense, Presiden kemudian menekan layar ini sebagai simbol resmi dibukanya Indo Defense Expo 2025. Dalam pidato sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan soal pentingnya memperkuat sistem pertahanan nasional. Kemudian menurut Prabowo, pertahanan merupakan jaminan keselamatan, kedaulatan, dan kemerdekaan suatu bangsa. Selepas pembukaan, Presiden Prabowo dan rombongan berkeliling area pameran untuk mengunjungi sejumlah paviliun. Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara industri pertahanan Indonesia dengan industri pertahanan beberapa negara sahabat. Pameran Indo Defense digelar mulai tanggal 11 hingga 14 Juni 2025 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pameran alutsista ini diikuti 1.180 perusahaan dari 55 negara. Pemirsa, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri memutuskan 4 pulau di Aceh masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sekalian Pak, izin podium. Bodi Pak, boleh di podium aja Pak, izin Pak. Hal tersebut termaktub dalam keputusan Mendagri tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025. Keempat pulau di Aceh yang kini masuk wilayah Sumatera Utara adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Pemerintah pusat telah menetapkan 4 pulau tersebut masuk wilayah Sumatera Utara berdasarkan batas daratnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menjelaskan penetapan 4 pulau di Aceh yang kini masuk wilayah Sumatera Utara sudah melewati proses panjang dan melibatkan banyak instansi. Bapak Presiden minta dalam waktu segera kita berakselerasi dengan pemerintah daerah karena tanggung jawab sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8. Khusus yang di 4 pulau ini kan lama, sudah lama dari tahun 2007 atau 2008. Ya, dan itu sudah ada masing-masing berargumen dan dari difasilitasi rapat berkali-kali zaman jauh sebelum saya. Rapat berkali-kali melibatkan banyak pihak, ya. Ada 8 instansi tingkat pusat saja selain pemerintah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, Kabupaten Aceh Singkil. Yang kemarin diputuskan itu adalah mengenai penamaan pulau yang harus didaftarkan kepada United Nations. Itu ada badan khusus. Ya pemirsa, usai menuntaskan babak kualifikasi grup C di Osaka, Jepang, sejumlah pemain tim nasional Indonesia satu persatu mulai kembali ke klub masing-masing. Namun lain halnya dengan Tom Haye yang memilih liburan sejenak di negeri Sakura, Jepang. Kabar itu akan kami rangkum dengan kabar terbaru dari timnas Indonesia lainnya.
Seusai laga pamungkas melawan Jepang, sejumlah pemain timnas Indonesia mulai meninggalkan Jepang. Pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dick tampak berada dalam satu pesawat untuk kembali ke klubnya masing-masing. Sementara Tom Hae melalui unggahan media sosialnya tampak tengah menikmati liburan di negeri Sakura tersebut. Meski mengalami kekalahan atas Jepang, posisi timnas Indonesia tetap akan diprediksi naik di peringkat FIFA bulan ini. Berdasarkan data dari Footy Ranking, kemenangan atas Cina pada Kamis silam membuat Indonesia melejit ke posisi 116 dunia. Namun kekalahan atas Jepang membuat tim Garuda harus turun 2 peringkat ke posisi 118. Meski begitu, posisi ini jauh lebih baik dibanding bulan sebelumnya di mana Indonesia berada di posisi 123 dunia atau mengalami kenaikan 5 peringkat. Supporter timnas Indonesia kembali mencuri perhatian di laga menghadapi Jepang. Meski jauh dari tanah air, para supporter tetap memadati Stadion Panasonic Suita di Osaka. Para supporter yang tergabung dalam Garuda Japan juga membentangkan tifo atau bentangkan karikatur di tribun penonton yang memperlihatkan sosok Garuda dan Kitsune yang tengah berangkulan. Kitsune sendiri adalah sosok rubah dalam mitologi Jepang yang memiliki makna simbolik yang sakral layaknya burung Garuda bagi Indonesia. Ya pemirsa, kami akan rehat sejenak, tapi apa kabar Indonesia Pagi akan kembali di segmen selanjutnya. Kita akan lihat ini ada 2 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat yang terendam banjir setelah sejumlah sungai meluap akibat hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Sesaat lagi. Pemirsa, 2 pengedar narkoba jaringan Sumatera berhasil diringkus petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta saat akan bertransaksi di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sudah diamankan, target sudah diamankan. Kita saksikan bersama-sama pemirsa bagaimana 2 pria terduga pengedar narkoba ini langsung dibekuk oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Keduanya hanya bisa pasrah tanpa perlawanan saat diringkus. Dari tangan kedua tersangka berinisial RZ dan RG, petugas mendapati barang bukti berupa paket sabu. Petugas kemudian melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah RZ di kawasan Mangga Besar Selatan dan didapati 1 kantong kresek berisi beberapa paket sabu siap edar. Dalam kasus tersebut, petugas berhasil meringkus 7 orang tersangka dengan 3 diantaranya wanita beserta barang bukti sabu sebanyak 900 gram. Kita bergeser sedikit ya Putri dan pemirsa ke wilayah Tangerang. Ini 2 orang pegawai Avisek Pergudangan Kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten diduga hendak meloloskan ratusan ribu benih lobster tujuan Vietnam dengan bekerja sama bersama 5 orang pelaku lainnya. Satuan Reskrim Polresta Bandara Suta mengamankan 7 orang terduga pelaku penyelundupan benih-benih lobster yang akan dikirim ke Vietnam melalui jalur Batam dan Singapura. 7 orang tersebut berinisial AH, WW, DS, RS, AN, RK, dan JS. 2 diantaranya ini merupakan pegawai Afsek Pergudangan Kargo Bandara Suta yang diduga berperan dalam melancarkan penyelundupan. Untuk setiap koper berisi benih lobster disimpan dalam 4 koper yang dibungkus dengan kardus, sedangkan 1 koper lainnya hanya berisi kardus kosong sebagai pengalihan untuk mengecoh petugas. Petugas mengamankan barang bukti berupa 171.880 benih lobster yang diperkirakan bernilai lebih dari 9 miliar rupiah, serta beberapa telepon genggam dan barang bukti lainnya. Saat ini petugas masih memburu 5 pelaku lain yang telah masuk dalam daftar pencarian orang. Pemirsa, sebuah motor roda 3 jatuh ke kanal Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Evakuasi dilakukan petugas damkar dan penyelamatan dibantu warga sekitar.
Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Makassar mengerahkan 1 unit mobil rescue dan 5 personil damkar untuk melakukan evakuasi terhadap motor jenis 3 VR yang terjatuh ke kanal karena menghindari mobil yang melaju kencang dari arah berlawanan. Pengendara dan kendaraannya pun akhirnya terjun ke kanal sedalam 5 meter. Kemudian petugas damkar harus turun menyelamatkan ke kanal untuk mengikatkan tali seling ke badan kendaraan yang cukup besar. Evakuasi dilakukan dengan peralatan seadanya karena tidak tersedianya mobil kren. Kemudian kendaraan motor ini berhasil dievakuasi dalam waktu 2 jam. Meski sempat tenggelam, pengemudi motor dalam kondisi selamat hanya mengalami luka lecet, sementara barang berupa kurma pesanan pelanggan hancur dengan total kerugian jutaan rupiah. Kita ke berita lainnya pemirsa, keasikan main jet ski seorang turis asal Amerika Serikat terombang-ambing semalaman di lautan perairan Uluwatu, Bali. Korban ditemukan dalam kondisi selamat di sekitar perairan Uluwatu oleh sebuah kapal ikan yang sedang melintas. Pencarian terhadap Peter Falcon, wisatawan asal Amerika Serikat yang dilaporkan hilang saat bermain jet ski di Nusa Lembongan dilakukan tim SAR Basarnas Bali sejak Selasa lalu. Awalnya korban bersama 9 wisatawan lainnya berlayar dari Serangan menuju Lembongan dengan kapal Haruku. Setelah tiba di lokasi, ia bermain jet ski didampingi pemandu. Usai 2 kali percobaan, Peter kemudian bermain jet ski sendiri menuju arah barat sekitar perairan Sanur. Ternyata hingga sore hari korban tak kunjung kembali. Pencarian lalu diupayakan oleh kru kapal Haruka, namun korban tak berhasil ditemukan sehingga dilaporkan ke kantor pencarian dan pertolongan Denpasar. Pada Rabu pukul 7.30 WITA, kapal nelayan Duta Lestari 08 melaporkan menemukan korban di sekitar perairan Uluwatu. Saat itu korban melambaikan tangan meminta pertolongan karena jet skinya kehabisan bahan bakar. Selanjutnya korban dibawa ke dermaga Pelabuhan Benoa dan bertemu dengan istrinya yang menunggunya. Pemirsa, 2 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat terendam banjir setelah sejumlah sungai meluap akibat hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Banjir terjadi akibat luapan anak sungai yang merendam hampir 800 rumah dengan ketinggian dari 40 hingga 150 cm. 2 kecamatan yang terendam banjir di Pulau Sipora, diantaranya Kecamatan Sipora Utara, yakni di Desa Tua Peijat, Sido Makmur, Gosoinan, dan Bukit Pamewa. Sedangkan di Sipora Selatan, ini merendam Desa Matobe dan Saureina. Akibat banjir, tim SAR Mentawai melakukan evakuasi terhadap sejumlah warga dan pelajar yang terjebak di antara aliran sungai. Untuk bisa pulang ke rumah, pelajar dan warga terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet. Ya Putri dan juga pemirsa, untuk mengetahui ya bagaimana update kondisi banjir di Mentawai, kami sudah terhubung dengan Bapak Rudi selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai. Selamat pagi Pak Rudi. Ya, selamat pagi Mas Philip dan juga Mbak Putri. Baik Pak Rudi, kami penasaran Pak, 800 rumah terendam banjir di sana. Sejauh ini bagaimana, apakah ada korban yang meninggal dunia atau memang hanya korban-korban yang dibutuhkan evakuasi saja yang diperlukan di sana? Iya betul, sejak hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 itu memang di 2 kecamatan itu, Sipora Utara dan Selatan, mengalami luapan air dalam hal ini terjadi sehingga mengakibatkan banjir. Dan sampai pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat itu untuk korban sendiri tidak ada. Dalam artian korban meninggal dunia tidak ada, Mas Philip. Baik, Pak Rudi, tapi seberapa luas banjir yang
terjadi ini? Ada berapa rumah dan berapa kepala keluarga yang saat ini harus mengungsi? Iya, sebenarnya yang agak parah itu adalah di Sipora Selatan. Ya ini sesuai dengan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mentawai, itu yang terdampak adalah 290 KK. Namun dari 290 KK ini yang kami evakuasi kurang lebih 11 orang. Dan untuk warga yang lain itu bisa mengevakuasi dirinya sendiri. Karena di sana juga mereka kebetulan kebanyakan adalah nelayan sehingga mempunyai boot-boot yang bisa digunakan untuk mengevakuasi diri mereka. Demikian Mbak Putri. Baik Pak Rudi, kami penasaran Pak, apakah hanya efek hujan yang cukup deras di sana yang menyebabkan banjir atau ada akibat lain, mungkin tanggul yang jebol sehingga menyebabkan banjir yang meluas cukup besar di sana? Iya, betul. Untuk penyebab banjir sendiri, yaitu intensitas hujan sejak tanggal 9 hingga tanggal 10 itu memang sangat lebat. Kemudian juga dipengaruhi angin, kemudian juga terpengaruh oleh pasang naik dari gelombang laut. Demikian, Mas Philip. Baik, nah banjir ini apakah memang banjir tahunan atau baru kali ini terjadi? Ya, sebenarnya ini kalau di desa Sau Renu sendiri itu sebenarnya sudah biasa kalau musim hujan itu atau hujan terjadi itu biasa banjir, namun tidak semeluap ini atau tidak setinggi ini. Demikian Mbak Putri. Sementara itu Pak Rudi, bagaimana kondisi posko pengungsian di sana? Ada beberapa titik posko pengungsian dan sejauh ini apakah kebutuhan para pengungsi sudah tercukupi atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang perlu dipenuhi, Pak Rudi? Iya, Mas. Untuk kebutuhan pengungsi sendiri itu difokuskan di desa Sau Renu, yaitu di kantor desa Sau Renu. Dan alhamdulillah itu semua bisa tertangani dengan cepat berkat ini dorongan atau dukungan dari Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dan alhamdulillah itu semua tercukupi untuk kebutuhan logistiknya, baik makanan dan kebutuhan selimut buat warga yang mengungsi. Demikian Mas Philip. Baik Pak Rudi, kalau saat ini banjir apakah mulai surut dan mungkin dari Anda sendiri atau tim Anda ada rekomendasi nggak? Karena ini sudah berulang, sering kali terjadi dan kali ini yang terparah agar mungkin tidak terulang kembali banjir yang sama. Iya, jadi untuk dari sejak hari kemarin tanggal 11 hari Rabu, untuk banjir pada pukul 06.00 itu pagi itu sudah surut, tidak ada lagi air yang tergenang dan juga para penduduk yang tadinya mengungsi itu mereka sudah berangsur-angsur kembali ke rumahnya masing-masing. Adapun untuk himbauan kami adalah kepada para warga, karena ini sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap hujan maka akan terjadi luapan air. Himbauan kami agar senantiasa memperhatikan faktor perubahan cuaca, karena di Mentawai ini perubahan cuaca sering terjadi, perubahannya sangat cepat. Demikian Putri. Oke, baik, terima kasih banyak informasinya Pak Rudi, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu Pak Rudi. Terima kasih Mas Philip. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi dengan pembahasan dialog panas. Panas gitu. Mencari ijazah dan skripsi Filipus. Senggol-senggolan ya, kalau kata lagu dangdut nih, senggol-senggolan. Nih jejak akademik Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo kembali dipersoalkan. Tidak hanya ijazahnya yang dilaporkan, kini lembar pengesahan skripsi UGM Joko Widodo juga dilaporkan bermasalah. Begitu Bud ya. Sesaat lagi pemirsa. Usai purna tugas dari Istana, Presiden ke-7 RI rupanya masih terus menghadapi problematika. Usai ijazah sarjana Jokowi dinyatakan asli, kini giliran lembar pengesahan skripsi Jokowi yang dipermasalahkan. Pakar forensik digital Rismon Sianipar bahkan mengatakan lembar pengesahan skripsi Jokowi adalah hasil reproduksi alias bukan yang asli.
Setelah ijazahnya dipersoalkan, kini Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendapatkan serangan lagi soal skripsinya. Bolak-balik namanya terseret soal jejak akademik yang dilaporkan ke polisi, Jokowi menanggapinya dengan santai tentang lembar pengesahan skripsinya yang jadi persoalan oleh Rismon Sianipar. Ia mengatakan siap untuk melayani jika memang skripsinya akan dilaporkan ke polisi. Dalam minggu-minggu ke depan, tampaknya nama Presiden RI ke-7 Joko Widodo akan kembali disebut-sebut dalam episode drama jejak akademiknya. Jokowi tetap semangat melayani mereka yang selalu menggugat. Tim TV One mengabarkan. Laporkan saja, setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani dengan baik. Ya, statement saya ya terkait dengan rencana untuk melaporkan dugaan skripsi palsu atas nama Joko Widodo itu memang sekarang sedang disusun ya, karena kami tidak puas atas keterangan dari Dirtipidum Bareskrim Polri yang mengatakan bahwa setelah diraba dirasakan ada cekungan pada lembar pengesahan skripsi tersebut dan langsung disimpulkan bahwa hal itu merupakan produk dari hand press atau letter press. Kami juga akan menyertakan screenshot, sejumlah screenshot ya dari lembar pengesahan skripsi atas nama Sri Dominingsi, Sigit Hartwinarto, Edi Trianto dan Lembah Edianto yang semuanya lembar pengesahan skripsi tersebut kosong tanpa tanda tangan dosen penguji, dosen pembimbing maupun dekan. Jadi ini kami duga adalah lembar pengesahan skripsi yang direproduksi agar sesuai dengan lembar pengesahan atas nama Joko Widodo. Terima kasih. Ya, kalau di mana-mana kan habis gelap terbitlah terang begitu ya. Kalau ini habis gelap masih gelap gitu kan. Tapi kalau saya lihat-lihat, polemik ijazah Jokowi ini seperti kiprah Timnas Indonesia ya Put ya. Kalau Timnas Indonesia udah memasuki babak keempat gitu ya, kalau ini babak kedua. Setelah ijazah, sekarang polemik adalah skripsinya Pak Tenang, Jokowi. mungkin ada babak ketiga keempat kalau kata Pak Jokowi. Mungkin nanti ada SIM, KTP, sertifikat tanah juga. Nah itu nanti seasonnya akan banyak nih yang kita tunggu-tunggu Itu begitu dia, kan. ya. Nah tentunya pada pagi hari ini kami akan bahas bagaimana sih kemudian kok bisa sekarang sampai ke skripsinya Pak Betul. Jokowi dengan beberapa narasumber. Ada siapa aja nih Putri pagi hari ini? Pagi hari ini akan menjawab ya tudingan-tudingan tersebut. Ada Bang Freddy, Ya. bukan Merkuri ya. Ini Freddy Mama, Alex Damani. gitu langsung ya. Tapi sudah mirip juga ini seperti Freddy Merkurinya Queen. Itu. Tur kemanapun media, ya Media kan visit untuk kalau kata Bang Freddy. media visit untuk menjawab ya tudingan-tudingan ini. Ada Bang Freddy, Alex Damani. Selamat pagi Bang. Pagi. Kurang tidur kayaknya nih. Kemudian juga di sebelahnya ini ada Mas Ahmad Kozinuddin. Ini Ya. selaku kuasa hukum dari Roy Suryo CS ya Bang ya. Betul. Mantap. Selamat pagi Bang Ahmad. Pagi. Ya. Ya. Dan di sebelahnya juga ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat pagi, Selamat Bang pagi. Heri. Assalamualaikum warahmatullahi. Harusnya Mas Heri duduknya di tengah ya. Iya. Apa ini memang sengaja dideketin begitu? Iya biar tarung gitu. Biar damai. Biar aman ya. Oke, mungkin kita pertama Ya. ke pihak yang menuding dulu nih. Oke. Nah ini ijazah kan sudah jelas ya dinyatakan bahwa asli begitu ya oleh petugas Bareskrim, kepolisian ya. Bareskrim. Nah sekarang skripsi. Punya bukti apa sih Bang sampai seyakin itu menuduh skripsi Pak Jokowi ini palsu begitu? Ya. Atau reproduksi ya bahasanya ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya luruskan ya, nomenklaturnya itu bukan menuding, tapi meneliti. Oh, oke. Melalui sejumlah pertanyaan, yang pertanyaan tadi coba diverifikasi melalui sejumlah dokumen, juga teknologi, juga kepakaran dari klien kami. Lalu disimpulkanlah ya bahwa skripsi itu bermasalah, termasuk ijazah itu bermasalah. Itu yang pertama. Yang Ijazah kedua- udah clear dong? Belum. Oh, Yang belum. kedua, saya juga mau luruskan.
Tidak ada statement sebuah dokumen yang sedang disengketakan secara hukum itu kemudian dideklarasikan sebagai dokumen otentik kecuali atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Proses yang ada di Bareskrim sampai dikeluarkannya hasil tes laboratorium forensik itu hanya mungkin 10 atau 20% saja dari sebuah proses yang nanti berujung di pidana, diproses di pengadilan sampai nanti kasasi di Mahkamah Agung yang putusan itu baru memiliki kekuatan final and binding begitu. Sehingga lebih tepatnya kita ikuti saja ya nomenklatur resmi bahwa itu dinyatakan identik dengan sejumlah pembanding, belum disebut sebagai otentik. Tapi karena sudah ada 3 pembanding loh, ijazah Pak Jokowi dengan ijazah lainnya yang kemudian dinyatakan ini asli. Justru oleh itu Bareskrim. kami yang tidak pernah dilibatkan dalam proses itu, yang semestinya TPUA, klien kami Rizal Fadila dan kawan-kawan selaku pengadu di Dumas Bareskrim Mabes Polri dilibatkan sehingga ada kepastian bahkan keyakinan bahwa dokumen pembandingnya itu otentik, sehingga ketika ada sebuah dokumen dibandingkan dokumen lain yang otentik identik itu bisa bermakna juga otentik, sehingga klien kami juga harus terikat dengan hasil yang dilakukan oleh Bareskrim. Sementara hari ini karena kami tidak dilibatkan, wajar dong kami kemudian tidak terikat. Harus dilibatkan atau mungkin melapor dulu aja gitu? Nah, itu ada proses dan memang kami sudah mengajukan di Karwasidik Bareskrim Mabes Polri pada Senin 26 Mei yang lalu mengirimkan surat permintaan untuk gelar perkara khusus. Dasarnya adalah Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Di ketentuan pasal 31 dan 33 itu diatur ada gelar perkara yang sifatnya 2. Gelar perkara biasa dan B gelar perkara khusus. Di pasal 33 diatur gelar perkara khusus itu harus memenuhi apa saja. Di antaranya tentu harus melibatkan masyarakat. Dan perkara di Bareskrim Mabes Polri itu bukan hasil penyelidikan internal Bareskrim loh. Itu berasal dari aduan masyarakat. Yang sebenarnya sejak awal TPUA mengharapkan ini bukan Dumas Bang, tapi LP. Hanya memang karakter di Bareskrim tadi, kalau perkara tidak cocok dengan kepentingan, lalu dibuang saja di arsip di Dumas. Itu sudah dilaporkan sejak Desember, 9 Desember 2024. Tidak pernah disentuh ini barang di arsip Dumas. Nah, barulah setelah saudara Joko Widodo melapor ke Polda Metro Jaya, pasal mengenai dugaan fitnah dan pencemaran 30 April 2025, barang di Bareskrim ini baru jalan. Dan saya juga mau tegaskan, ada cacat prosedur di Bareskrim bahwa Bareskrim kan baru menangani perkara Dumas, bukan perkara pro justisia. Dan prosesnya masih penyelidikan, bukan penyidikan. Sehingga dalam proses verifikasi penyelidikan itu hanya untuk memastikan apakah peristiwa yang menjadi proses di Dumas ini masuk kategori pidana atau kejahatan atau bukan. Sehingga nanti bisa diterbitkan rekomendasi ini untuk diterbitkan LP sebagai satu tindakan pro justisia atau laporan polisi. Tapi tindakan Bareskrim sudah lompat seperti penyidikan. Kenapa? Mengumpulkan barang bukti itu bagian dari tindakan penyidikan. Apalagi melakukan proses terhadap barang bukti. Yakni dengan melakukan tes terhadap dokumen yang diklaim sebagai ijazah Jokowi yang kemudian hasilnya dinyatakan identik. Artinya apa? Ada ketidakadilan dalam 2 hal, proses dan substansi. Prosesnya tadi meloncat, substansinya kami tidak bisa meyakini. Jangankan meyakini, memastikan saja kami tidak bisa. Apakah benar barang yang diperbandingkan itu seperti yang diceritakan oleh Bareskrim? Kalaulah kemarin saat gelar perkara yang dilakukan Bareskrim itu sambil juga ya ditunjukkan ini ijazahnya sudah kami cek. Sebagaimana gelar perkara konferensi pers lainnya ketika ada peristiwa pembunuhan ditunjukkan pisaunya atau belatinya yang digunakan untuk membunuh. Kita mungkin agak kurang argumentasi atau tidak punya hujah untuk menyangkal itu. Lah ini kita tidak tahu barangnya. Ketika ditunjukkan barangnya juga fotokopi hanya di layar. Sehingga sampai hari ini bagaimana mungkin kami diminta untuk terikat. Bahkan yakin terhadap hasil sebuah proses yang kami tidak dilibatkan. Padahal proses itu kan berasal dari laporan Dumas dari TPUA. Yang kedua, celakanya hari ini seolah-olah perkara skripsi itu dianggap perkara baru. Padahal satu paket loh. 15 April 2025, Pak Rismon itu dengan Dr. Tifa dan yang lainnya sudah datang ke UGM bertanya. Nah saat itu dokumen yang diberikan oleh UGM resmi melalui wareknya ya,
adalah dokumen skripsi yang kemudian diizinkan dipegang, difoto lembar per lembar dan Itulah yang diteliti ya. Berarti skripsi dari sekarang situ- udah melihat aslinya begitu? Sudah, dan bukti yang ditampilkan ke media itu atas izin dari UGM karena dilihat, diizinkan, difoto, diizinkan. Nah, dari situlah kemudian dia lakukan penelitian. Ternyata penelitian ini menguatkan kesimpulan bahwa ijazah itu palsu. Ingat, skripsi dan ijazah itu satu paket, ibarat telur Ya, dengan betul, anak betul. ayam. Nggak bisa Tidak mungkin ada dapat anak ayam ijazah. tanpa telur yang Betul. baik. Nah, kalau anak ayamnya bermasalah, kita Oke. mau teliti. Ternyata telurnya juga bermasalah. Ya, baik, Bang Ahmad. Gitu. Oke, ini presiden buruk soal proses hukum dan substansi tadi nanti mungkin akan dijawab Mas Heri Oh, ya. iya, Tapi silakan, mungkin Mas Freddy dulu nih menanggapi. Mas Freddy kayaknya harus siap nih dengan jawabannya. Menanggapi apa yang disampaikan Mas Ahmad tadi? Ya, saya juga nggak tahu lagi mau ngomong apa. Ya tapi ya apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita argumenkan, percaya ini nggak ada ujungnya. Kenapa? Ya karena memang niatnya bukan mau bukan mau ini selesai, ijazah ditunjukkan akan selesai ya. Jadi niatnya arahnya kemana? Skripsi ditunjukkan bukan selesai, emang mau cari-cari masalah aja gitu loh. Supaya ini terus ribut, gaduh, delegitimasi segala macam lah. Jadi tadi ngomong di Bareskrim, ngomong Dumas, mereka yang melapor, mereka yang mengadu, kemudian mereka yang ngojok-ngojok itu Bareskrim datang ke situ rame-rame bawa bukti ini disampaikan. Sekarang itu malah dibantah sebaliknya, ya kan? So mau apa sih? Nah ini saya tanggapi ini juga skripsi, ya silakan aja, whatever lah. Bareskrim juga sudah mengeluarkan hasil, ya nggak apa-apa. Kita seperti kata beliau tadi, kita tunggu saja hasilnya. Jadi apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita argumenkan, ya mereka nggak akan terima, nggak akan pernah terima. Saya pertanyakan lagi, walaupun sudah sering, apa sih kapasitas si Rismon ini gitu loh? Dapat SK dari mana sih dia? Ya, SK peneliti dari mana? SK untuk apa dia tujuannya mengobok-obok ijazah, skripsi Jokowi? Apa sih tujuannya gitu loh? Apa tujuannya, Bang? Ya, saya jelaskan yang pertama. Kalau kita bicara legalitas, dalam konteks secara material, seorang peneliti itu tidak butuh legalitas apapun. Legalitas dia adalah dia memiliki ilmu terkait apa yang akan diteliti. Ya, tapi tujuannya Nah, untuk mencari seniat itu misalnya sampai ke UGM, meminta skripsi, mengecek, meneliti itu tujuannya apa? Itu yang justru itu dipertanyakan Mas seorang Freddy. peneliti tidak boleh memverifikasi data dari sumber yang sifatnya sekunder. Ya, tujuannya Maka apa harus itu yang ditanya Mas Freddy? dua hal. Pertama, sumber data-datanya biar valid sampai ke UGM. Yang kedua, ingin memastikan legasi bangsa Indonesia bersih dari sejarah pernah dipimpin presiden yang tertuduh ijazahnya palsu. Dan ini justru kesempatan dari saudara Joko Widodo untuk membersihkan legasinya gitu loh. Dengan pembuktian tentunya. Iya, legasi buat si Rismon aja itu harusnya untuk si Rismon dan kawan-kawan lah paling tidak. Harusnya kalau memang buat legasi dia, ya peneliti nih yang saya tahu ini, ya dia hasil dia teliti segala macam, kemudian dia susun dalam buku, kemudian buku diterbitkan. Tetapi itu pun ada etikanya, ya. Dia tidak, hasil penelitian yang disampaikan bukan menuduh sana sini, bukan menyerang sana sini, ya. Sementara ya dunia digital ini kan nggak bisa bohong, ya. Di belakang-belakang argumen mereka, video-video mereka kan semua itu kan narasinya kebencian, narasinya menyerang, narasinya merendahkan, menyerang martabat. Jadi makanya saya bilang sampai mereka puas, sampai manapun ya, ini akan terus dilakukan. Kemarin itu sudah pernah saya katakan di sini, ini berhubungan juga di kasus Perdata. Saya nyatakan sama mirip statement saya. Apa sih kapasitas hukum orang itu? Ya apa sih alasan hukumnya? Ternyata di Pengadilan Sleman benar kan? Sama juga kalau menurut hukum di Solo pun akan terjadi seperti itu, di Makassar pun akan terjadi seperti itu. Sama ya begitu ya, bisa sama dibilang ya. di pidana juga prinsip besarnya universalnya sama, prinsip hukumnya sama. Apa kapasitas orang ini gitu loh? Tujuannya apa gitu loh? Oke, Mas Heri, tadi kita juga sudah mendengarkan bahwa ada rekonstruksi hukum yang dilompatkan. Seperti apa kemudian melihatnya? Harus bagaimana? Iya, sebelumnya make sure dulu ini aman ya. Saya juga Mas. Perlu pindah tempat duduk sepertinya gitu. Pastikan. Pindah. Alhamdulillah kalau gitu.
Ya, gini, saya coba pada posisi di tengah ya, bahwa Oh, di pinggir sekarang, di tengah. persoalannya begini poinnya. Menurut saya kita bisa ngutip dari asas ya yang ada dalam hukum perdata, no interest, no action. Jadi tidak ada kepentingan maka tidak akan ada gugatan. Karena ini kan masing-masing punya kepentingan. Walaupun di sisi yang lain Pak Jokowi membuktikan sebaliknya bahwa ijazahnya adalah asli. Di sisi yang lain Bang Roy Suryo dan kawan-kawan termasuk Bang Fauzin adalah untuk membuktikan bahwa ijazahnya palsu begitu kan. Nah, yang saya khawatir perkara ini jangan sampai dicicil nih. Nah, ini yang dimaksud Pak Jokowi, ada KTP, nanti kemudian surat tanah. Jadi kalau bisa hal ini dibuat simpel saja, gitu ya. Nah, dalam konteks yang lain kita menilai bahwa bicara tentang membuktikan perbuatan pidana dalam konteks penyelidikan dan penyidikan, karena penyelidikan kan untuk memastikan ada tidaknya perbuatan pidana, Bang, ya kan? Tapi kalau bicara tentang penyidikan, berarti ini sudah jelas perbuatan pidana, tinggal menemukan tersangkanya saja. Nah, kemarin yang terjadi di Bareskrim yang kita saksikan bersama, hakul yakin saya masih tahap penyelidikan itu, karena bahasanya penyelidik kan, berarti belum naik ke proses penyidikan. Kalaulah ya ini sesuai dengan munajat beliau mungkin ya, hajat beliau, ini naik perkaranya. Perkara yang dalam konteks ini bisa naik dan teruskan kan juga ada persoalan dalam konteks KUHP kita. 109 ayat 2 KUHP bisa ada surat perintah penghentian penyidikan dengan alasan-alasan tertentu tadi misalnya. Tidak cukup bukti, perkara bukan perkara pidana misalnya begitu. Nah, persoalan lainnya adalah bukan hanya bicara minimum 2 alat bukti. Ya, persoalan besar dalam praktik hukum kita, di luar dari konteks kita bicara teori di kelas begitu ya, di Fakultas Hukum, adalah bicara tentang keyakinan penyidik. Nah, ini yang saya rasa jadi persoalan. Di dalam banyak perkara hukum, ya kalau bicaranya tentang keyakinan, nggak ada yang bisa menjelaskan itu secara detail. Bahwa kita sudah faktakan, misalnya si pelapor mengatakan sudah sohih ini, 2 alat buktinya sudah mencukupi begitu kan. Tapi menurut penyidik, nggak punya keyakinan itu. Maka dia akan menyoal bahwa bukti ini benar apa enggak. Maka yang dilakukan dalam proses membuktikan ini adalah dikatakan ijazahnya asli. Nah, harusnya memang proses yang dilakukan untuk menuju ke sana adalah scientific crime investigation, kan begitu. Bahwa disebutkan data faktanya, ya bahwa ini sudah diteliti oleh siapa, menggunakan metode apa, alat ukurnya apa, begitu kan. Kemudian mungkin tadi yang permintaan salah satunya disandingkan di depan tadi. Nah, tapi kan sekali lagi ini bicara tentang otoritas penyidik yang memang agak sulit kita ya untuk masuk ke dalam ranah kewenangan penyidik tadi. Tapi dalam kondisi yang normal, kalau kita bicara tentang implikasi sosial dan politik dalam kasus ini, menurut saya ya shortcutnya adalah ditampilkan memang. Tapi kan ini kan mempengaruhi data pribadi seseorang, apa Heri? Apakah memang itu diperbolehkan? Ya, begini, kita masih berdebat lah soal itu data pribadi atau tidak begitu ya. Tapi dalam hal bahwa ini sudah menjadi bagian dari persoalan publik, berarti kan perlu untuk penyelesaiannya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi kan? Karena ini juga menyangkut persoalan yang memang atensi publiknya tinggi. Tidak bisa ditutup-tutupi lagi, tapi kan tadi Mas Ahmad juga bilang tidak dilibatkan begitu ya untuk melihat langsung pada saat proses pembandingan ijazah tadi begitu. Harusnya gimana? Begini, bahwa dalam konteks gelar perkara memang ada pihak-pihak yang harusnya diikutsertakan ya. Termasuk yang ikut disertakan itu adalah orang yang misalnya memberikan laporan ataupun orang yang dilaporkan. Itu kan dia harus tahu terhadap proses perkara ini sepanjang perjalanan kasusnya seperti apa. Sehingga endingnya mereka paham nantinya. Kan sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan ruang ya penjelasan yang cukup dari penyidik. Tapi sekali lagi otoritasnya memang di penyidik. Apakah dia akan dinaikkan di dalam konteks itu diteruskan perkaranya atau dihentikan. Nah, tapi domain tadi harusnya tidak kemudian jadi absolut ada imunitas yang begitu besar bagi seorang penyidik. Ini pembelajarannya bukan hanya untuk kasus Pak Jokowi. Sebenarnya setiap laporan masyarakat yang disampaikan. Jadi kalau kita bicara hanya kasus Pak Jokowi seakan-akan ini bisa terjadi treatment khusus kan? Yang kita inginkan kan dalam general principle-nya adalah setiap laporan yang dilakukan endingnya sama. Nah, ini yang sebenarnya diminta. Kalau saya melihatnya bukan persoalan hanya Pak Jokowi saja, tapi akan melihat bahwa perlakuan hukum yang dilakukan oleh polisi dalam hal ini terhadap laporan-laporan yang dilakukan oleh masyarakat endingnya harus seperti itu. Harus sama. Agar dia akuntabel, agar ada transparansi, dan kemudian no debate ya. Ketika akhirnya perkara itu dihentikan, memang dihentikan karena bukan yang saya mulai adalah no interest, no action. Interest tadi kalau ditarik dalam bahasa Indonesia kan kepentingan. Nah,
kepentingan hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menemukan keadilannya. Kita tadi, juga masih kepastian menunggu ya, hukum. karena tadi yang seperti digarisbawahi Mas Heri ini masih penyelidikan gitu. Ada tahapan lain yang mungkin Ya. masih akan berlanjut begitu ya. Tapi Bang Ngabalin udah ngomong bahwa ada dalang di baliknya. Nah, nanti kita tanyakan ke Mas Freddy, apakah Mas Freddy ataupun Projo ini juga tahu sebetulnya siapa sih dalang di balik dari tuduhan-tuduhan ini. Sesaat lagi pemirsa kami akan kembali untuk Anda. Ya pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, Bang Ngabalin baru-baru ini juga angkat bicara nih soal dia sudah mengetahui dalang di balik isu ini. Nah, kita tanyakan ke Bang Freddy. Bang Freddy, apakah memang ada dalang yang kalian ketahui begitu yang bermain di isu ini dan awet sepertinya ya, tampak seperti dirawat. Keuntungannya begitu. apa begitu? Ya, ada informasi. Ada yang menyampaikan kepada kita, termasuk kepada saya langsung berulang-ulang. Ada dalang di balik ini, ada tanda kutip, ada investor di balik ini. Investor? Yes. Tapi saya kan, ya jujur nggak punya bukti, karena saya dapat informasi juga. Informasi saya dapat dari yang kompeten juga, bukan yang nggak kompeten. Nah, cuman kalau saya menyampaikan di publik ini, nanti saya sama seperti Resmond sama si Roy Suryo, memfitnah sana-sini, saya tidak mau seperti itu. Tapi saya menduga juga wajar, karena ini panjang, mainnya ini panjang. Jadi masih panjang ini? Ini sangat skenarionya? panjang. Targetnya udah saya bilang tadi memang, ya mendelegitimasi, menghancurkan Pak Jokowi, karena kan Pak Jokowi ini kan, ya hari ini di politik, masih eksis, penerusnya masih ada, masih panjang lagi, jangan-jangan juga ya masih panjang lah pokoknya. Nah, orang-orang yang saya katakan tadi tidak suka ini, kalau bisa ini semua selesai saat ini juga, ya mereka kelompok-kelompoknya bisa masuk di dalam kepentingan ini. Jadi jelas lah arahnya ke situ. Jadi bukan hanya soal hukum, tapi ada politik ya juga di balik ini ya? Justru politik murni. Enggak, politik kepentingan bisnis di sini semua ini. Bisnis? Yes. Apa? Keuntungannya apa? Udah nggak usah dikorek-korek, pokoknya sampai situ aja. Nggak usah dikorek-korek. Pasti Bang Ahmad juga penasaran kan Bang? Benar nggak tuh? Ada kepentingan bisnis? Saya nggak penasaran, karena begini, justru kita itu, karena perkara ini sudah masuk ya pro justisia di Polda Metro Jaya, pelapor Saudara Joko Widodo menyatakan dirinya merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya. Pasalnya juga sudah limitatif, yakni tentang penghinaan dan fitnah, 310 KUHP, 311 KUHP, dan memang ada 27A KUHP, karena itu menggunakan Undang-Undang ITE begitu. Ya kita batasi saja, jangan kemudian membangun narasi yang memperluas, yang kemudian melanggar asas hukum presumption of innocent. Klien kami ini justru posisinya terlapor. Sudahlah klien kami ini terlapor, difitnah-fitnah pula. Ditanya bukti, nggak keluar tuh buktinya. Sudah ditanyakan loh Roy Suryo, Sylvester Matutina, Ngabalin, ada buktinya enggak? Ditantang Ngabalin, Pak Ngabalin siap enggak bersaksi di bawah Al-Quran? Kalau Roy Suryo siap, kalau yang Anda lakukan itu bohong, enggak berani Ngabalin. Yang kedua, Sylvester siap enggak bersumpah di bawah Alkitab untuk membenarkan pernyataan Anda, tuduhan Anda? Enggak siap juga. Makanya hari ini hemat saya, ajarilah publik ini bicara sistematis pada batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh koridor undang-undang, sehingga tidak membangun narasi yang memperluas pertarungan dan membelah anak bangsa. Selanjutnya yang kedua, katanya nggak ada ujungnya. Kalau saya orang hukum, ada ujungnya nanti putusan pengadilan, walaupun nanti sampai berapa tahun kasasi, lagi, Bang? itu ada putusan. Berapa tahun lagi kira-kira? Nah, itu hal yang lain, ini proses yang harus kita hargai. Kemudian tadi saya menghargai subjektivitas penyidik bahwa yang punya kewenangan untuk memutuskan apakah lanjut atau tidak itu adalah subjektivitas penyidik. Tapi ada proses yang objektif. Di mana proses objektif itu kami bisa dilibatkan. Kalau penghentiannya itu di penyidikan SP3, kami juga enak. Kenapa? Kami bisa menguji penghentian penyidikan itu melalui media pra-peradilan. Penghentian penyelidikan nggak bisa. Makanya kami bingung. Kami cari-cari data. Oh ternyata ketemu. Aturan internal polisi Perkapolri nomor 6 tahun 2019 pasal 3133 mengatur tentang gelar perkara khusus. Nah itu yang kami minta.
agar kami dilibatkan, dan di sanalah proses yang objektif tadi dilibatkan semua pihak, ahli semua dilihatkan, kemudian dokumen yang diperiksa diperlihatkan, metodologinya juga dijelaskan, kesimpulan akhirnya itu seperti apa, ada dokumentasinya. Kalau kita bicara tentang apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri, ya scientific crime investigation, itu diantaranya ada dokumentasi tahapan-tahapan tadi, sehingga publik menjadi yakin, percaya bahwa prosesnya sudah sesuai prosedur. Mengenai hasil, tentu ya ada perbedaan kepentingan. Kalau kami jadi pelapor, pengennya laporan kami lanjut. Kalau kami jadi terlapor, pengennya terlapor kami itu dihentikan. Itu hal yang biasa. Tapi kami tidak sedang mempersoalkan hasilnya, tapi prosesnya. Makanya berulang kali kami sampaikan kepada publik, kalau dalam prosesnya saja kami tidak dilibatkan, tidak diberi peran agar kami mendapatkan keadilan, bagaimana mungkin kami mendapatkan keadilan dari hasilnya? Baik, Bang Ahmad, tapi kan kalau kita berbicara proses begitu ya, ini kok kesannya cepat salah, lambat salah. Oh, yang dipersoalkan itu bukan cepat atau lambatnya, prosesnya dilalui atau tidak, dilibatkan atau tidak, proses, prosedur, dan substansi itu sejalan tidak. Kalau kita bicara hukum acara sesuai KUHAP atau tidak. Makanya kemarin coba, kalau kita ngikuti KUHAP, nggak ada itu undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Tapi kami karena ya sudahlah, kita ikuti sebagai bagian anak bangsa, ingin segera ini terkuak, siapa tahu manakala saat diperiksa, saudara, Anda katanya mengatakan ijazah palsu. Ini loh ijazahnya Pak Jokowi, tolong klarifikasi. Saya pikir begitu. Nggak ada juga itu barang. Sebelum ke Mas Heri, mungkin Mas Freddy dulu ya, menanggapi seperti apa. Ya, saya percaya nanti dalam proses di Polda Metro Jaya, teman-teman dari TPU akan diundang. Ya, dalam dalam gelar perkara, ya mau khusus, mau yang biasa, saya percaya itu akan digelar sebelum ini katakanlah naik ke penentuan tersangka maupun sebelum nanti katakan P21 lengkap. Saya percaya itu, dan silahkan semua mempunyai batas kewenangan masing-masing. Nah, kemudian yang saya mau tanggapin lagi, ya nggak apa-apa lah, silahkan saja. Kita seperti saya sampaikan tadi, ya. Mari ya kita membangun narasi-narasi. Saya juga percaya ini semua perkara ada hikmahnya, Bagi saya pribadi juga ada hikmahnya. Tadi kita ngomong bercanda, tetapi sebetulnya itu mempersiapkan diri kita, mempersiapkan calon pemimpin-pemimpin bangsa lainnya agar tertib administrasi pribadi, termasuk ke dari sekarang dicari itu skripsi sama ijazahnya, termasuk ke kampus-kampus juga, gitu ya. termasuk ke kampus-kampus juga, agar nanti dalam memverifikasi calon-calon itu ya, jadi sudah semua by system, memang sudah terdaftar, sudah clear lah. Jadi kita maknai positif saja ini, mari kita ikuti mekanisme hukum ini, tapi ya itu tadi, kalau bicara membangun narasi-narasi, ya sebetulnya siapa yang membangun narasi siapa. Jadi kita silakan, ayo kita bangun narasi-narasi positif ya, jangan narasi-narasi. Saya tidak ada memfitnah, saya tidak ada membangun narasi. Saya ditanya, saya jawab, tapi saya jujur saya bilang saya tidak punya bukti untuk itu. Tetapi ada informasi keterangan yang menyampaikan saya seperti itu. Tetapi saya sekali lagi tidak pernah menuduh siapapun. Tidak seperti Roy Hammes Rismond langsung. Itu palsu kata dia. Jadi itu yang saya tidak mau. Itu menurut saya juga pernah kritik profesor ya. Saya bilang kamu itu fitnah ya. Saya bilang seperti itu. Sebagai profesor seharusnya tidak mengatakan itu. Gitu loh. Jadi mari kita bangun narasi, mari kita publik, kita ajari cara berpikir, cara bernarasi yang benar. Sambil kita tunggu mekanisme proses hukum yang saat ini tengah berlangsung. Sebelum ke Mas Heri, saya singkat saja nih Bang Ahmad bertanya, bukti-bukti yang sudah dikumpulkan ini kan tadi sudah diriset. Itu apa saja? Analisis font, terus juga apa yang kemudian bukti kuat sehingga meyakini klien Anda bahwa ijazahnya reproduksi? Tadi kan sudah dijelaskan juga masalah lembar skripsi yang tidak ada tanda tangan, nama yang juga tidak konsisten dengan keterangan saudara Joko Widodo. Tadi saya mengutip ya, memang ya jejak sosmed itu abadi. Maka apa yang pernah disampaikan saudara Joko Widodo kok tidak sejalan misalkan dengan apa yang disampaikan Kas Pujo, itu juga bagian yang membuat publik bertanya. Baik, berarti gaya font sama cetak penulisannya begitulah kira-kira ya bukti yang dianalisa oleh tim dari klien. Dan justru kemarin gelar perkara dari Barreskrim itu justru mengungkap banyak hal baru, misalkan koran Kedaulatan Rakyat yang di sana disebut bulan puasa, padahal KR itu koran yang di Jogja spesifik dia menggunakan bulan-bulan Jawa, tidak ada puasa-puasa. Kemudian banyaklah nanti saya jelaskan, tapi yang saya mau tegaskan begini.
Tadi kan mau ada Waktunya gelar terbatas, perkara, maaf ya. ada gelar perkara. Gelar perkara harus fair dong, bukan hanya yang di Polda. Karena Baik. di Polda itu kami terlapor. Tadi sudah gelar perkara disampaikan. juga yang di Barreskrim. Ya, Bang yang Ahmad. di Barreskrim yang Tadi kami sudah tunggu, disampaikan sebelumnya. Nah, saya ingin menggali dari Mas Heri soal tadi bukti-bukti yang dianalisa oleh Roy Suryo CS ini, apakah kemudian nanti bisa jadi pertimbangan begitu atau Faktor pendukung ya Betul. untuk membuktikan ijazahnya Iya. palsu Jokowi. Intinya dalam konteks mengumpulkan dan menyerahkan bukti tadi kan harus ada pemutusnya. Nah, pemutusnya tadi pasti adalah lembaga yang dilaporkan ya, Oke. yang menerima laporan tadi kan. Kalau kita sepakati memang penyidik kepolisian suka atau tidak suka terlepas dari isu itu ya. Sehingga bola panasnya sekarang ada di penyidikan di kepolisian. Perlunya ketegasan ekstrem kiri atau kanan tadi, dihentikan atau dinaikkan perkara ini sehingga tidak berlarut-larut. Nah, kalau dihentikan misalnya atas laporan yang dilakukan di PMJ begitu ya, karena Pak Jokowi melaporkan di Barreskrim, ini kan akan berkaitan dengan perkara di Barreskrim juga. Ya. Termasuk juga gugatan-gugatan yang lain karena objeknya sama begitu kan. Jadi kita membaca kasus ini dalam satu helaan nafas, nggak boleh dipenggal setengah-setengah. Nah, tinggal kita menunggu keyakinan tadi, hilalnya belum terlihat sekarang keyakinannya masalahnya. Keyakinan penyidik ini untuk menghentikan atau meneruskan kasus ini. Yang tentu harus didasarkan pada minimum 2 alat bukti tadi. Andaikan tadi ada mekanisme boleh menunjukkan bukti itu dalam gelar perkara kemudian diuji kembali misalnya demikian, ya mungkin ini akan menjadi keyakinan baru untuk meyakinkan sekali lagi ini dihentikan atau diteruskan dengan dasar-dasar yang secara logika hukum dapat diterima tentunya. Kemudian dalam hal lain adalah isu dalam proses hukum, penegakan hukum, penerapan hukum itu kadang memang bicara tentang keadilan substantifnya seperti apa. Bukan hanya prosedural saja. Prosedural misalnya tadi gelar perkaranya ada, tapi apakah kemudian makna gelar perkara tadi dijalankan sesuai dengan amanat yang ada dalam aturan itu. Kadang orang yang berpraktik yang akan paham, oh ini kadang tidak sesuai. Sehingga yang perlu adalah objektivitas, transparansi, dan akuntabilitasnya tadi. Betul. Memang kewenangan ada di penyidik sekali lagi, tapi dalam hal menjalankan kewenangan itu juga harus berdasarkan hukum dan intinya ketika mengambil keputusan, Pak Jokowi juga bisa diperkuat dalam putusan tadi. Bukan kemudian ada, ya walaupun sampai kiamat nggak akan ketemu ya. Saya yakin H-1 kiamat ini nggak akan ketemu Bang Gozi dengan Bang Freddy kan gitu kan. Tapi dalam konteks yang lain kita sebagai orang yang mengikuti kasus ini ya, yang akhirnya memberikan atensi juga atas kasus ini kan hanya bicara tentang keadilan substantifnya saja. Betul. Terlepas dari siapa yang akhirnya di endingnya tadi benar atau salah ya, tentang keyakinannya masing-masing tadi. Yang perlu kita tegaskan lagi adalah keperluan untuk bicara tentang bukti tadi, karena dalam setiap pelaporan pidana dalam membuktikan tentu adalah bicara tentang 2 alat bukti. Maka kalau dalilnya ini adalah ijazahnya palsu, berarti kan bisa dipastikan bagaimana palsunya tadi. Sehingga ada apakah dia dalam konteks pidana 263 KUHP itu ada membuat surat palsu dan memalsukan surat. Apakah sama sekali tidak pernah ada surat dalam hal ini adalah ijazahnya Pak Jokowi itu? Ujuk-ujuk dibuat kata orang begitu. Atau yang kedua, ada tapi isinya tidak sesuai. Maka ini bergeser dari ijazah palsu yang sebelumnya menjadi pasal 263-nya dulu masuk. Nah, saya nggak tahu apakah 263 ini didorong juga dalam pelaporan awal teman-teman TPPU begitu ya. 263, 264 dan 266. Nah, ini kan berarti ada kaitannya dengan hal tadi kan? Karena bicara tentang surat. Logika hukumnya nyambung di situ. Ini menurut saya perlu diselesaikan secara cepat dan terukur ya. Dengan demikian tidak ada lagi syakwa sangka di antara kita. Ya, apakah ini memang ditambah lagi ada dalang, ada kepentingan bisnis. Betul. Karena ini akan jadi liar kemana-mana. Makanya Tapi kita sekali tunggu lagi, saja ya episode selanjutnya ya. ya sebagai orang hukum, saya pribadi nggak boleh genit bicara itu. Jadi saya hanya akan tegak lurus terhadap proses hukumnya untuk menilai Baik, itu. berarti ini masih awal banget gitu ya Mas Heri ya. Proses hukumnya masih akan terus berjalan, kita nantikan, dan yang pasti adalah kedua belah pihak harus siap. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang salah Betul. sudah pasti nanti akan dipidana. Nah, siapkanlah itu bagi kedua belah pihak nanti. Belum tentu kalau selesai memang- juga pidana loh. Oh, Masih iya. bisa lanjut juga. Masih ada kartu Baik. keluarga, akta nikah. Karena metode meyakinkan ijazah palsu dengan pidana, bukan dengan ditunjukkan. Ngomong ini pidana kan masih lagi. Terima kasih. Coba dari dulu ditunjukkan. Bang Ahmad, terima kasih atas waktunya Mas Heri dan juga Mas Freddy untuk Ya, sama-sama. pembahasannya pada pagi hari ini. Tentunya memang kalau
kita main bola, striker tidak perlu banyak olah bola, cukup cetak gol begitu ya, biar playmaker yang mengolah kalau kata Bang Freddy begitu ya. Terima kasih pemirsa dan juga seluruh Sehat narasumber selalu, yang hadir. Sehat Bapak-bapak. selalu ya. Terima kasih, Apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Ini ada tumpukan sampah yang menggundung di pinggir jalan poros Desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon yang meresahkan warga. Sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, tumpukan sampah yang menggunung di pinggir jalan poros Desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon ini meresahkan warga. Sampah-sampah itu terhampar di sisi jembatan tol Pejagan Kanci yang kemudian menimbulkan bau busuk menyengat dan merusak pemandangan. Ya, tumpukan sampah ini menggunung di tempat pembuangan sementara di pinggir jalan poros Desa Setu Patok. Kita lihat ini sampah-sampahnya berupa karung hingga sampah rumah tangga. Ini sudah 5 hari pemirsa menggunung seperti ini. Kondisi ini kemudian memicu kekhawatiran warga akan potensi dampak lingkungan yang lebih serius. Seperti pencemaran air tanah, berkembangnya penyakit hingga banyak juga ya bau menyengat sudah pasti ini akibat sampah yang tidak terkelola ini. Volume sampah terus meningkat. Sementara fasilitas yang minim dan juga rendahnya kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah di lokasi ini juga semakin memperburuk ya. Pemerintah dan juga instansi terkait ini diminta untuk segera melakukan pembersihan serta menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih tertib dengan dukungan fasilitas yang memadai. Ya, sudah 5 hari ya sampah-sampah ini menggunung. Apakah pagi hari ini sudah ada proses pembersihan atau pengangkutan sampah? Kita tanyakan ke kontributor kami, ada Ervan Septiawan. Ervan, bisa perlihatkan ke kami bagaimana kondisinya pagi ini? Apakah sampahnya masih terus menggunung atau sudah ada pembersihan? Baik, Philip dan Putri. Pagi ini saya berada di lokasi di mana tumpukan sampah yang berada di jalan poros Desa Patok saat ini kondisinya masih menggunung. Bahkan terlihat di layar kaca Anda tumpukan dari seperti karung bahkan sampah rumah tangga masih terlihat menggunung. Terlihat di layar kaca Anda juga bahwa ada satu bak pengangkut sampah hanya kosong, bahkan sedikit sampah yang berada di dalam bak sampah tersebut. Terlihat juga tumpukan sampah tak hanya di sisi sekitar sungai, bahkan tumpukan sampah juga terlihat di sekitar jalan menuju arah Desa Setu Patok, di mana terlihat tumpukan sampah ini hampir berada di sisi jalan. Bahkan menurut pengakuan dari warga sekitar bahwa tumpukan sampah yang berada di Desa Setu Patok ini sudah terjadi sejak 5 hari ini. Bahkan tumpukan ini juga berasal dari warga yang melintas di jalur jalan poros Desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Selain tumpukan yang terjadi di TPS ini, tumpukan ini juga akibat pengangkutan dari pengelola sampah ini terlambat. Bahkan menurut pengakuan dari warga sekitar, hanya 1 kali dalam 1 minggu truk pengangkut sampah mengangkut sampah di sekitar bak TPS Setu Patok ini. Baik, Putri. Baik, terima kasih Ervan Septiawan atas laporannya yang tentunya kita berharap permasalahan sampah di sana cepat selesai ya, karena kalau kita lihat saja dari tumpukannya begitu tinggi Putri, apalagi baunya kalau ada di sana ya. Mungkin sangat mengganggu warga. Dan Kang Deddy Mulyadi, jika ada yang ketangkep bawa ke barak militer ya kan kalau buang sampah di sana. Terima kasih Septan atas laporan Anda. Baik pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kita akan hadir ke informasi dari warga di Bekasi, Jawa Barat yang dihebohkan dengan dugaan pelecehan seksual oleh seorang anak berumur 8 tahun dengan korbannya ini lebih dari 4 anak yang juga laki-laki. Miris sekali informasinya, tapi kami akan hadirkan sesaat lagi.
Pemirsa, warga di Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan dugaan pelecehan seksual oleh seorang anak berumur 8 tahun dengan korbannya lebih dari 4 anak yang juga laki-laki. Meskipun terungkap sejak bulan lalu, laporan orang tua korban tidak diterima polisi dan tidak kunjung terjadi mediasi. Ya, kasus dugaan pelecehan seksual sesama jenis oleh seorang anak ini menghebohkan warga salah satu perumahan di wilayah Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat ya. Orang tua salah seorang korban bercerita soal pelecehan yang dialami anaknya yang baru berumur 7 tahun. Kasus terungkap bulan Mei lalu setelah sejumlah teman pelaku memergokinya sedang melecehkan korban di dekat tanggul sungai. Saat itu, teman-teman korban langsung melapor pada kakak korban. Visum oleh RSUD Bekasi membuktikan trauma mental pada korban dan anak, adanya luka di bagian anus. Namun sayang orang tua korban justru ditolak saat membuat laporan di Mapores Metro Bekasi. Mediasi melalui Dinas Perlindungan Anak Bekasi juga mandek saat ibu korban tidak bisa hadir karena diopname. Hingga kini korban masih sering merasakan ketakutan dan enggan keluar rumah. Ibu korban berharap adanya keadilan bisa berpihak pada korban agar pelaku yang memang masih berusia belia bisa direhabilitasi supaya berhenti berbuat menyimpang dan melindungi anak-anak lain yang berpotensi menjadi korban. Sementara itu pemirsa, Polres Metro Bekasi Kota membantah telah menolak laporan dari korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan sesama bocah laki-laki di Bekasi, Jawa Barat. Ya, Polres Metro Bekasi Kota akhirnya angkat bicara setelah disebut menolak laporan dari orang tua salah seorang korban pelecehan seksual. Dalam kasus tersebut, keluarga korban mengaku datang 2 kali ke Mapolres, bahkan membawa bukti visum dari RSUD Bekasi. Polisi mengungkap bahwa laporan tersebut tidak ditolak. Saat ini kasusnya sedang diselidiki Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Penyelidikan harus dilakukan berhati-hati mengingat kondisi pelaku dan para korban yang semuanya ini masih di bawah umur. Ya, sebetulnya kasus yang viral di medsos tersebut sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota, ya. Apa benar Pak ada penolakan saat mau bikin laporan Pak? Bukan, sebetulnya bukan ditolak. Nah, sekarang kan lagi ditangani oleh Satreskrim Polres Bekasi Kota, ya. Pak, ada itu ya. Pak, ada Ya, miris sekali ya, pelakunya di bawah umur, korbannya juga lebih dari Sesama satu, jenis sama lagi. jenis, dan semuanya masih di bawah umur. Lalu seperti apa langkah konkret yang kemudian harus dilakukan atau yang setengah dilakukan oleh KPAI? Saat ini sudah bergabung bersama kami Komisioner KPAI Pak Kawian. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Putri, Mas Bele, pagi. Pak Kawian, hingga saat ini apa yang tengah dilakukan KPAI dalam mendampingi anak-anak? Ya, terkait dengan kasus ini tentu saja kita merasa prihatin ya, sangat prihatin karena lagi-lagi anak menjadi korban ya, korban kekerasan seksual. Dan sekali lagi ini menunjukkan bahwa anak-anak masih rawan menjadi sasaran kejahatan. Kejahatan seksual. Berbagai kejahatan termasuk kejahatan seksual. Nah, KPAI harus memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara tepat dan cepat. Apalagi ini menyangkut anak-anak, korbannya anak-anak, terlapor juga anak-anak. Ya, jadi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya pasal 59A ini bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan anak yang harus mendapatkan perlindungan secara khusus, dan perlindungan secara khusus harus dilakukan secara cepat ya, tepat ya, diperlukan pendampingan ya, pendampingan rehabilitasi dan sebagainya harus cepat ya. Ya, tentunya kalau sejauh ini dari pihak KPAI khususnya di Kota Bekasi ya, bagaimana kemudian menangani kasus ini? Sudah sejauh mana? KPAD di Bekasi itu ada Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi yang melakukan pendampingan setiap proses pemeriksaan. Ya. Jadi kami mendapatkan informasi dari KPAD Kota Bekasi bahwa anak tersebut adalah korban dari konten pornografi. Anak tersebut sering bermain dengan teman-temannya menggunakan handphone juga, dan ketika di rumah anak tersebut menggunakan handphone milik orang tua. Ya.
Saya kira ini sangat dicurigai karena handphone itu adalah handphone ibunya orang tua yang sangat mungkin banyak konten yang tidak baik, yang konten negatif untuk anak tersebut yang tidak sesuai dengan umur anak tersebut yang masih 8 tahun. Dan kalau kita lihat data-data kasus itu kan memang banyak anak yang terpapar pornografi, kemudian juga berdampak pada pelecehan seksual dan sebagainya. Nah, dari hasil pendampingan ini bagaimana? Ini kan masih 8 tahun ya, mudah sekali loh pelaku ini. Tapi bagaimana dia menipu daya korban-korbannya ini modusnya? Ya itulah dasarnya dampak dari paparan pornografi. Kalau orang apalagi anak yang menonton pornografi pasti dia otaknya terpengaruh ya. Kemudian dia juga ada rasa penasaran untuk melakukan sesuatu yang pernah dia tonton di digital, di handphone dan sebagainya. Jadi apalagi kalau anak itu dalam kondisi asuhnya itu tidak kurang baik lah, misalnya kurang pengawasan, kurang bimbingan dengan orang tua dan sebagainya. Pak Kawian, kalau kita melihat ya Putri ya dan juga pemirsa, ini sebenarnya yang perlu dibimbing dari anaknya atau orang tuanya atau mungkin keduanya? Dua-duanya. Sendiri melihat. Dua-duanya. Orang tuanya harus punya kapasitas untuk memberikan bimbingan ya, pemahaman, pengawasan. Nah, anak-anaknya juga ya, dari orang tua, dari sekolah dan sebagainya. Ini harus dari dua-duanya. Ya. Oke, saya juga penasaran sebetulnya, apakah pelaku ini ada ancaman begitu dari pelaku terhadap korban sehingga korban mau begitu ya diajak melakukan hal-hal yang tidak baik? Soal ancaman saya tidak tahu ya, itu harus kita tanyakan ke kepolisian. Gitu. Tapi pada saat pendampingan kan pasti digali juga. Itu kan? masih dilakukan. Masih dilakukan pemeriksaan. Penggalian informasi. Oke, kalau sudah begini kejadiannya kan ibu korban juga sempat viral di sosial media, dia bingung mau kemana, ditolak juga oleh Dinas Perlindungan Anak begitu. Alasannya apa ditolak? Atau menurut Anda memang tidak ada jalan lain selain ya hanya pembinaan karena pelakunya ini anak-anak begitu? Kalau soal laporan ditolak saya nggak bisa komentar. Tetapi yang pasti kalau ada laporan orang tua yang anaknya menjadi korban itu harus segera ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Apalagi kalau korban adalah anak dan pelaku anak. Korban dan pelaku kalau anak sama-sama korban. Korban dari apa? Korban dari situasi kehidupan digital yang tidak sehat, yang begitu banyak dipenuhi oleh konten-konten negatif dan pornografi. Kita tahu bahwa ruang digital kita memang benar-benar membahayakan. Konten pornografi di ruang digital Indonesia nomor 4 dunia ya. Dan di ASEAN nomor 2 setelah Filipina. Ini kan satu kondisi yang sangat-sangat rawan, sangat-sangat berbahaya untuk anak-anak. Apalagi kalau anak-anak sampai mengakses internet, mengakses digital tanpa pengawasan, tanpa bekal pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang pornografi. Kalau dari kasus ini Pak Kawian, kita tahu mungkin faktor internet juga mendorong. Tapi apakah juga ada faktor lingkungan yang kemudian mendorong perilaku seperti ini? Ya, lingkungan pasti ada. Ya, internet berpengaruh, lingkungan juga menjadi salah satu faktor, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga. Jadi sekali lagi kalau itu terjadi maka harus diperbaiki pola asuh, lingkungan dan sebagainya. Oke. Ada juga yang diharapkan oleh orang tua korban ini adalah mediasi begitu. Menurut Anda perlukah kemudian orang tua dari korban-korban ini ataupun pelaku ini juga melakukan mediasi karena sampai saat ini belum? Baik, ada amanat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ya, Sistem Peradilan Pidana Anak. Kalau korban dan pelaku atau terduga pelaku sama-sama anak, memang jalannya harus mediasi ya. Mediasi dilakukan satu proses antara keluarga korban, keluarga orang tua, aparat dan sebagainya untuk menemukan jalan penyelesaian terbaik di luar pengadilan. Seperti apa contohnya? Artinya kan ini kan sudah suatu ada tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Mungkin walaupun masih di bawah umur ya kita berbicara begitu. Iya, dalam tadi saya sebut soal sistem peradilan pidana anak. Dalam undang-undang tentang sistem peradilan pidana ada yang disebut dengan diversi. Diversi adalah penyelesaian kasus pidana di luar peradilan pidana gitu. Jadi dilakukan secara damai antara orang tua korban, orang tua pelaku,
aparat penegak hukum, karena anak yang masih di bawah umur, apalagi kan 8 tahun itu tidak boleh dipidana. Dia harus dikembalikan ke orang tua untuk dilakukan pembinaan kembali. Ini pertanyaan publik karena bukan pertama kali ya kejahatan dilakukan anak di bawah umur ya. Tapi siapa yang bertanggung jawab kalau sudah seperti ini? Yang bertanggung jawab kita semua. Kita semua, orang tua dan masyarakat. Apa tanggung jawab kita sebagai masyarakat? Kita sebagai masyarakat harus juga berpartisipasi dalam menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif saja, begitu. Mungkin terakhir Pak Kawian, jika mediasi ini terlaksana, jalur damai ditempuh, sudah sepakat. Tapi apa kemudian peran dari KPAI ke depannya untuk mencegah hal-hal ini bisa terulang untuk anak-anak, khususnya anak-anak yang sebagai pelaku begitu? Ya, peran KPAI adalah melakukan atau melaksanakan, memastikan bahwa semua proses pemenuhan hak anak, perlindungan hak anak dilakukan secara tepat sesuai dengan undang-undang. Ya, kami menyambut baik adanya peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 yang disebut dengan PP Tunas itu, yang nantinya lembaga penyelenggara sistem elektronik dan platform media sosial diwajibkan untuk melakukan edukasi dan pemberdayaan ekosistem digital yang melibatkan anak, masyarakat, dan orang tua. Jadi supaya nanti dalam dunia digital itu akan diwarnai, diisi dengan konten-konten yang positif, perilaku yang positif, tidak menyebar konten-konten negatif dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Kawian, Komisioner KPAI. Kita harapkan ya ini jadi tanggung jawab kita semua. Seperti yang disampaikan Pak Kawian tadi ya, bahwa orang tua korban maupun pelaku ini bertanggung jawab untuk mengawasi, ini jadi pembelajaran juga buat kita orang tua ya, Philip, supaya terus mengawasi aktivitas anak kita walaupun hanya dekat rumah begitu, karena kejadiannya juga tidak jauh dari rumah. Karena lingkungan juga berpengaruh ya Put ya. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya kami masih akan membahas beberapa berita viral yang cukup menarik. Ini aksi penyelundupan narkoba jenis sabu dengan modus menggunakan pesawat tanpa awak atau drone. Sesaat lagi. Pemirsa, aksi penyelundupan narkoba jenis sabu dengan modus menggunakan pesawat tanpa awak atau drone di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Kabupaten Bandung, Jawa Barat berhasil terekam kamera amatir petugas. Inilah detik-detik upaya penyelundupan narkoba jenis sabu menggunakan pesawat tanpa awak atau drone yang berhasil digagalkan oleh petugas Lapas Narkotika Kelas 2A Bandung Balendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aksi tersebut terekam kamera amatir petugas lapas, di mana terlihat sebuah pesawat drone mengudara di atas lapas dan melemparkan sebuah bungkusan kecil ke dalam lapas. Setelah diperiksa, bungkusan tersebut berisi barang haram jenis sabu seberat 25 gram. Atas temuan tersebut, petugas lapas langsung melaporkan kepada Satres Narkoba Polresta Bandung dan berhasil menangkap tersangka pemesan narkoba yang juga penghuni lapas narkotika Jelekong. Saat ini telah diamankan seorang warga binaan yang memesan sabu dengan menggunakan drone di dalam lapas. Ia memesan melalui media sosial dan dikirim dengan menggunakan drone yang dikemudikan oleh seorang pilot drone yang masih dalam pencarian oleh pihak kepolisian. Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono, menyebutkan penyelundupan dengan modus pengiriman drone adalah kali pertama. Polisi berhasil menangkap warga binaan Alfi Muhammad, 29 tahun, serta barang bukti 25 gram sabu senilai 18 juta rupiah. Ini walaupun bentuk kejahatan, tapi bisa menjadi inovasi terbaru. Tapi nggak boleh juga terbang di atas lapas. Bukan, kalau kita pesen nasi Padang, pesen jus jeruk, di luar negeri sudah begitu. Di Cina juga sudah begitu. Oh iya, yang pesawat tanpa awak, mobil juga tanpa. Kurirnya pakai drone. Iya. Kita ke berita viral lainnya, pemirsa. Ini di segmen selanjutnya atau di item selanjutnya ada sebuah video viral yang memperlihatkan seorang kepala desa menyawer uang di tempat hiburan malam atau diskotek. Sawer. Aduh, ada aja ya. Ini harusnya kepala desa ini jadi panutan dan contoh ya. Tapi ini agak berbeda nih, kepala desanya menyawer di tempat hiburan malam. Ya, kepala desa ini adalah kepala desa Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ya. Peristiwa ini terjadi di 29 Mei lalu. Dalam video kita lihat ya, Casmari, kepala desa ini berdiri bersama DJ Natalie Holzer yang sedang tampil di atas panggung.
Casmari pun mengeluarkan uang dari dompetnya dan kemudian menyawer uang kepada para penonton. Tak hanya itu, Casmari juga terlihat asik berjoget. Kepada wartawan TV One, Casmari menyatakan uang yang digunakan untuk menyawer bukanlah uang dana desa, melainkan uang pribadinya. Banyak duit. Dari mana? Dari mana-mana. Casmari juga memastikan dirinya ini memiliki penghasilan dari sejumlah usaha loh, Ya. Philip. Dan usaha tersebut sudah ia jalani sebelum menjabat sebagai kepala desa. Kalau memang suka nyawer, Pak, kayaknya nggak usah di tempat hiburan malam. Mungkin bisa bikin panggung sendiri, tendaan, atau lebih baik sawer masyarakat disedekahin. yang butuh gitu. Disedekahin. Bener. Kami juga kalau mau nyawer, ikut deh Pak kalau banyak duitnya. Oke, selanjutnya pemirsa kita punya informasi viral untuk Anda ya. Ini dari seorang pengendara motor yang nekat menerjang genangan banjir luapan Kali Lamong dan terjatuh terseret arus deras banjir. Nah, korban ini berhasil diselamatkan warga dalam kondisi tak sadarkan diri. Kita saksikan bersama-sama ini warga di Kecamatan Benjeng, Gresik berhasil menyelamatkan seorang pengendara motor yang nyaris tenggelam usai terseret arus deras luapan banjir Kali Lamong. Kejadian bermula ketika korban hendak berangkat ke tempat kerjanya, namun Supriyadi tetap nekat menerobos banjir. Akibatnya, korban terjatuh dan terseret arus bersama motornya. Warga yang melihat korban lalu mengevakuasi dan membawanya ke puskesmas terdekat. Saat kejadian sebenarnya jalan sudah ditutup karena banjir cukup tinggi dan arus sangat deras. Sementara itu hingga petang tadi banjir masih mengenangi permukiman warga di Desa Nyanyak, Kecamatan Benjeng, Gresik, Jawa Timur. Ya, informasi viral tadi sekaligus menutup jumpa kita ya di betul. Apa Kabar Indonesia Pagi. Tapi jangan sedih karena besok kita muncul lagi di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga harus memperbarui informasi Anda tetap di TV One di program Kabar Utama ya. Betul. Di pukul 9.30 pagi ini. Saya Putri Widasari. Saya Philip Yonaso, Aura Kasih Lari Pagi. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Putri. Gua? Iya dong. Oh, saya maksudnya. Oke, mata sipit cuman punya Ko Philip. Cakep. Terima kasih, kami pamit dan sampai jumpa. Nggak nyambung. Besok pagi udah.